Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Shalom. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu kita telah belajar tentang yang namanya proses hati ya Bapak Ibu Saudara. Kita menerima yaitu tema mandat dan kuasa. Mandat dan kuasa diberikan ya untuk gereja ini sepanjang tahun ini, di mana Tuhan memberikan kepada setiap kita untuk supaya kita ini akan mengerjakan tuaian akhir, tuaian yang besar itu. Tuhan memberikan kita mandat dan kuasa untuk memberikan saudara dan saya ini kunci ekonomi, saudaraku. Supaya kita ini memegang kunci ekonomi kerajaan Allah. Dan kita hidup tidak dalam hukum dunia tapi dalam hukum kerajaan Allah. Dunia mengalami krisis tapi kerajaan Allah tidak pernah mengalami krisis. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita perlu saudaraku belajar. Kalau kita mau dipercaya Tuhan, kunci ekonomi, kunci kerajaan Allah saudaraku. Untuk apa? Dengan sebuah tujuan kita akan menopang bagaimana pekerjaan Tuhan tuaian akhir yang membutuhkan saudaraku. Begitu banyak besar dana saudaraku ya, keuangan saudaraku. Ini akan bekerja, berjalan bersama-sama ya, tuaian akhir dan di mana kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat mendanai untuk tuaian akhir itu. Ini akan bergerak bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan itu merupakan karunia Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Namun saudaraku kita perlu belajar. Karunia itu harus berjalan bersama-sama dengan karakter saudaraku. Karena kalau orang mendapatkan karunia tidak disertai dengan karakter, dia akan mudah menjadi jatuh. Ya, orang bisa menjadi kaya mendadak saudaraku. Dulu setia dengan Tuhan. Waktu miskin, waktu mengalami kejatuhan ekonomi. Setia berdoa bersungguh-sungguh. Ketika mulai diberkati, lupa saudaraku pergi dan pergi. Saudara. Sibuk kerja saudara. Kok enggak ibadah? Iya lagi. Soalnya rame ya. Wah usahanya lagi luar biasa saudara. Nah saudaraku. Ada orang dulu miskin, diberkati saudaraku. Tapi akhirnya apa saudaraku? Malah punya istri lagi saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini saudaraku perlu ditopang dengan yang namanya karakter saudaraku. Kita mungkin dulu saudaraku waktu gerejanya masih kecil, orang sedikit saudaraku. Wah berdoa sungguh-sungguh, pendetanya doa sungguh-sungguh, pelayannya doa sehati, doa puasa. Tapi setelah saudaraku gerejanya mungkin wah dikasih tuaian besar. Lupa saudaraku, malah jadi sombong saudaraku menjadi jatuh. Nah Bapak Ibu Saudaraku, karunia atau kemampuan yang luar biasa, ini kalau tidak disertai dengan karakter yang baik, itu akan bersifat merusak saudaraku. Contoh saja saudaraku kita melihat Lucifer saudaraku. Lucifer ini, dia memiliki karunia yang begitu besar saudaraku. Dia ini seorang pemimpin pujian yang sangat berkarisma, berkarunia, punya wibawa yang begitu luar biasa, punya pengaruh yang begitu besar. Namun saudaraku, dia jatuh karena kesombongan, karena pemberontakan saudaraku. Dia dikatakan, dia ini dijatuhkan dari langit sampai ke dunia yang paling bawah, ke dunia orang mati saudara. Nah Tuhan tidak inginkan saudaraku, saudara dan saya ini, saudaraku, kita ini nanti diberkati, dipromosikan Tuhan, dipakai Tuhan saudaraku. Kalau kita ini tidak dibentuk dulu karakternya. Tuhan tidak inginkan saudara dan saya jatuh. Tuhan tidak inginkan saudara dan saya ini menjadi hilang. Karena apa? Karena kita tidak memiliki karakter yang baik. Tuhan lebih suka membentuk karakter saudara dan saya, itu lebih utama. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku ini tentu untuk membentuk sebuah karakter ini membutuhkan proses yang panjang Bapak Ibu. Membutuhkan proses yang panjang saudaraku. Dan saudaraku ini yang memiliki peran utama dalam proses ini adalah hati saudara dan saya. Katakan hati kita ini memiliki peran utama di dalam proses sebuah karakter. Nah mari Bapak Ibu Saudaraku
kita tentu semua kita mau siap. Kita mau bertumbuh di dalam karakter yang baik supaya kita ini menghasilkan pribadi yang kuat, yang kokoh, yang matang dalam iman kita, ya. Kita ini bertumbuh di dalam kasih. Nah, ini saudaraku yang Tuhan mau ajarkan buat kita hari ini, yaitu tentang proses, saudara ya, proses membentuk karakter. Yang pertama kita mau belajar, kita belajar 5 hal Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama kita harus memiliki hati siap dibentuk. Katakan siap dibentuk. Katakan sekali lagi siap dibentuk. Roma 9 ayat yang ke-20 berkata demikian. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Saudaraku, kita perlu memiliki hati yang terbuka ketika Tuhan sedang membentuk, memproses hidup kita. Tentu yang namanya proses itu tidak enak. Proses itu perlu air mata, proses perlu perjuangan, proses perlu membayar harga yang mahal. Ini pasti tidak enak. Tetapi kita perlu menyadari kita ini manusia yang tidak sempurna, yang memang perlu diproses oleh Tuhan. Amin, amin. Ada yang sempurna di sini? Enggak ada saudaraku, termasuk yang berdiri di sini. Masih begitu banyak kekurangannya, perlu diproses oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyadari diriku ini belum sempurna, masih perlu proses. Saudaraku, proses ini kita mau belajar dari kegagalan kita, belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Kita pernah jatuh, kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, saudaraku. Kita perlu belajar terus, saudaraku, di dalam proses ini, saudaraku. Pengalaman-pengalaman kehidupan kita, saudaraku. Kita memiliki hati yang terus terbuka, saudaraku, untuk terus belajar dalam proses kehidupan ini. Orang mau bersedia dikoreksi, dikasih nasihat, dikasih masukan, saudara ya. Tidak berkata, oh enggak ini kan prinsip, saya sudah punya prinsip gini ya, ini yang paling betul, enggak bisa gitu saudaraku. Nah itu namanya sombong saudaraku. Orang sombong, keras kepala, sulit untuk dibentuk. Hari Minggu kemarin kita belajar tentang supaya kita rendah hati dan lemah lembut saudaraku. Ya karena dikatakan Yesus berkata belajarlah daripadaku. Sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Maka jiwamu akan beroleh ketenangan. Karena tidak memberontak saudara dikenakanku ya saudaraku. Kita manut saudaraku. Ya udah supaya saya bisa berjalan ya seturut dengan kehendak Tuhan. Dikasih kuknya Tuhan saudaraku supaya kita ini belajar, mau dipimpin, mau diarahkan, mau diajar, mau dibentuk saudaraku. Nah ini saudaraku orang yang lemah lembut ini akan mengalami pertumbuhan yang baik di dalam karakter. Hal yang kedua saudaraku kita perlu diproses dan diuji dengan api saudaraku. Yang namanya api saudaraku diuji, diproses dengan api. Yang namanya api itu tidak enak saudaraku. Yesus mengatakan kalau Yohanes membaptis engkau dengan air. Tapi aku akan membaptis engkau dengan api dan dengan Roh Kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat peristiwa kemarin saudaraku ya. Wah saudaraku di Amerika terjadi kebakaran di California. Saudaraku kebakaran sedemikian hebat, sedemikian dahsyat saudaraku. Saudaraku tetapi menghasilkan apa? Api bukan membinasakan. Api justru memberikan mereka peringatan saudaraku. Supaya jangan sampai nanti terlambat kamu masuk dalam api neraka. Apa hasilnya? Hasilnya pertobatan besar-besaran di California. Wah orang itu mau dibaptiskan, antrian begitu panjang sekali. Semua orang memberi diri untuk dibaptiskan, kembali bertobat datang kepada Tuhan. Api bisa mendatangkan lawatan, amin. Orang berkata api itu karena hukuman. Tapi Tuhan ingin memperingatkan umatnya, ayo kembali bertobat. Jangan kamu binasa dengan dunia ini. Api itu juga memproses saudara dan saya. Kita diuji, kita diproses itu dengan api. Nah, seringkali orang mau lari menghindar api, saya enggak mau saudaraku. Tapi kalau kita mau dibentuk, kita mau memiliki karakter yang baik saudaraku.
kita melewati, saudaraku. Setiap kita akan melewati, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya melewati. Mungkin saudara di tempat ini ada yang sedang melewati itu, saudaraku. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan merasa, oh saya bersalah. Oh karena saya enggak dicintai Tuhan, saya dibenci sama Tuhan. Makanya saya harus melewati proses api. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sayang, Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin membentuk kita, saudaraku, kita harus melewati proses api. Dalam Daniel 12 ayat 10 dikatakan demikian. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, orang fasik tidak akan pernah bisa memahami, saudaraku, ketika disucikan, diuji, dimurnikan dengan api. Orang fasik gak bisa memahaminya, saudaraku. Karena apa? Orang fasik itu gak mau tunduk sama firman. Orang fasik itu gak mau taat sama firman. Orang fasik itu punya kebenaran dirinya sendiri. Pokoknya, saudara, pokoknya aku wis bener. Pokoknya aku yang betul. Dia enggak mau, saudaraku, ketika dia diuji, diproses, saudaraku, enggak mau taat, enggak mau tunduk sama firman Tuhan. Tetapi orang-orang bijaksana, dia akan memahaminya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita seringkali, saudaraku, kita ini melihat ada orang-orang, ya saudaraku, yang begitu keras kepala. Saudaraku, bahkan mungkin dia ini sudah melayani, mungkin dia ini juga terlibat begitu aktif, saudaraku. Tetapi saudaraku tidak pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Saudaraku, dari dulu sampai sekarang tetap sama, saudaraku. Karena apa? Dia menghindari proses. Dia punya kebenaran dalam dirinya sendiri. Dia nggak mau tunduk, nggak mau taat sama firman Tuhan. Ketika diuji, dimurnikan, saudaraku, memberontak, marah, kecewa, saudaraku. Wah, saudaraku nggak terima, saudara. Nah, seperti itu, saudaraku, kita perlu bisa belajar, saudaraku, bahwa kalau Tuhan itu sedang menegur kita, menguji kita, memurnikan kita. Itu karena apa? Karena itu Tuhan begitu sayang. Tuhan sedang menaruh perhatian kepada kita. Tapi sebaliknya orang fasik akan berpikir, saudaraku, saya ini dibuang sama Tuhan. Saya ini dibenci sama Tuhan. Makanya saya ngalami masalah demi masalah. Persoalan gak henti-hentinya ada. Kita menjadi kecewa, lalu apa? Menjauh dari Tuhan. Wes gak usah pelayanan, wes gak usah pergi ke gereja, dah males. Ngerasakan masalahnya begitu berat. Kadang merasa Tuhan kenapa ini terjadi Tuhan? Tuhan kenapa Tuhan kok kejam Tuhan? Kita kecewa saudara sama Tuhan. Menganggap Tuhan itu tidak bijaksana melakukan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Saudaraku, Ayub 23. Ayat yang ke-10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Biar dia diuji, saudaraku, habis hartanya, anaknya, saudaraku, sakit ditimpa bara yang busuk, saudaraku. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya atau dengan hidupnya. Sampai istrinya berkata, itu Allahmu kayak gitu. Dia itu gak suka sama kamu, benci kamu. Allahmu itu apa? Udah sana, kutuki Allahmu dan matilah kamu. Itu istrinya Ayub, saudaraku. Iblis mau ketika kita diuji, kita mengutuki Allah. Tapi Ayub berkata, kamu bicara seperti perempuan gila. Ayub memahami, dia masih perlu diuji, dia masih perlu diproses. Sekalipun Tuhan berkata memuji Ayub, dia hambaku yang saleh dan jujur di hadapanku. Tapi iblis meminta, Tuhan izinkan, jamah dia akan mengutuki engkau. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tidak membiarkan Ayub, saudaraku. Tuhan izinkan ujian itu terjadi. Ayub berkata, seandainya aku diuji dengan api, aku akan muncul seperti emas murni.
hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Hatinya tetap memuliakan Tuhan. Dia berkata, terpujilah Tuhan. Saudaraku, hari ini mungkin kita sedang menghadapi kesulitan. Kita sedang menghadapi tantangan, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita rasanya begitu berat. Kita melihat orang lain, bahkan orang fasik, lu kok enak hidupnya, mujur, makmur, seger, gak ada sakit penyakit. Kita ini sudah setia sama Tuhan. Cinta Tuhan, melayani, kepengen taat sama Tuhan. Wah, masalah bertubi-tubi datang. Persoalan silih berganti. Ujiannya ujian gak tanggung-tanggung. Ujiannya api yang panas yang sedang memproses. Bukan tandanya Tuhan gak sayang. Bukan Tuhan katanya Tuhan tidak menaruh perhatian kepada saudara. Justru Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk sebuah promosi. Untuk sebuah anugerah yang besar. Itulah Tuhan kita. Dia ingin membentuk karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan khawatir ketika kita harus melewati api. Sebab api itu tidak akan pernah bisa membinasakan kita. Api itu hanya kita lewati sebagai proses yang akan membuat kita menjadi indah dalam pemandangan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, mari kita buang luka dan kepahitan. Iya, kalau di proses itu buang luka, kepahitan. Saudaraku, jangan simpan itu, saudaraku. Dikatakan Kolose 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayo buang. Ya, kita ini bisa bersinggungan, kita ini bisa disakiti. Kita bisa dilukai, saudaraku. Gak ada manusia anti luka hati, gak ada, saudaraku. Oh, saya ini anti kecewa, gak ada, saudaraku. Setiap kita rawan, kita bisa terluka, kita bisa kecewa. Kita bisa hati kita hancur, saudaraku. Tetapi satu hal yang kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Ketika peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, melukai kita, saudaraku, itu sedang menimpa kita. Jangan simpan marah itu. Jangan simpan dendam itu. Kita harus membuangnya. Kita harus membuangnya. Itu keputusan kita. Jangan berkata begini, ya sudahlah, memang saya ini sakit hati, betul. Saya kecewa, saya terluka. Ya sudah, berdamai ya. Gak usah, percuma berdamai itu. Biar nanti lukanya bisa sembuh sendiri. Ternyata saudaraku, luka itu gak pernah bisa sembuh. Luka itu di setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lukanya masih ada, traumanya masih ada. Oh, peristiwa yang menyakiti saya dulu, menginjak-injak harga diriku. Membuat aku menderita, itu dia orangnya. Saya gak bisa melupakan, saya gak bisa ngampuni. 10 tahun yang lalu. Rasanya itu seperti masih cekot-cekotnya itu masih dirasa. Sakitnya itu masih dirasa. Bahkan mungkin lebih sakit, saudaraku. Karena iblis itu jahat, saudaraku. Dia putar-putar trauma itu. Wah, lihat orangnya aja sudah, hatinya sudah berdedek, saudaraku. Ingat saudara orangnya, wah hilang damai sejahtera pada di gereja sedang memuji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata buang itu. Yang harus bertindak adalah kita sendiri. Jangan tunggu orang lain. Oh datang minta maaf ya, saya salah. Kita jangan tunggu orang lain harus membuat hati kita sembuh. Kita jangan tunggu orang yang melukai hati kita yang bakal harus menyembuhkan hati kita. Gak ada cerita itu, saudaraku. Yang bisa menyembuhkan hati saudara, saudara sendiri dan Tuhan.
Tuhan ingin sembuhkan kita, Tuhan gak mau kamu tinggal dalam luka itu. Tuhan mau kamu sembuh, kamu harus sembuh. Firman Tuhan berkata bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kamu. Kenapa kamu tetap simpan sakitnya itu? Kenapa kamu gak mau buang? Ibaratnya saudaraku, kita ini harus mencabut duri itu di dalam hati. Duri di dalam hati itu sakit ya Bapak Ibu Saudara, ketusuk duri di tangannya aja sakit. Apalagi ini duri di dalam hati saudaraku. Makin lama makin cekot-cekot. Makin lama makin bernanah. Karena enggak dicabut, enggak dibuang, enggak dicongkel. Makin lama jadi borok. Setelah jadi borok, dia jadi penyakit kanker. Dan penyakit itu akan membunuhmu. Luka hati bisa membunuh Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan itu. Firman Tuhan mengajar kita, ayo congkel itu. Congkel itu duri dalam hatimu itu. Sakit enggak dicongkel, sakit. Tapi sakit untuk sembuh. Jangan dieman-eman, aduh rasanya sakit hatiku. Orang lain enggak tahu perasaanku. Aku disakiti, dikecewakan, aku diinjak. Saudaraku, kita membutuhkan apa saudaraku? Orang lain menyembuhkan kita, musuh kita menyembuhkan kita. Jangan pernah harap saudaraku, harapkan dari Tuhan. Lakukan dan boleh bertindak. Cabut itu, buang itu. Dan katakan, Tuhan aku mau sembuh. Cabut buang itu, katakan, Tuhan aku mau mengampuni seperti Engkau mengampuni aku. Tuhan aku mau menjadi sembuh, menjadi pulih Tuhan. Sulit enggak? Sulit. Bisa enggak? Bisa. Tinggal keputusan kita Bapak Ibu Saudaraku. Kamu pernah dilukai orang tua. Orang tuamu mengecewakan kamu. Orang tuamu pernah mengata-ngatai engkau yang itu menyakiti hatimu. Dan sampai hari ini masih terngiang-ngiang di telingamu. Bisa enggak kamu sembuh? Jangan hidup dalam penyakitan seperti ini. Bisa. Ampuni orang tua. Orang tua bisa enggak disakiti anaknya? Bisa. Anak banyak melukai orang tua, bisa. Lalu kita mau tunggu. Siapa yang harus berdamai? Siapa yang harus minta maaf dulu? Ya orang bilang, ya yang muda lah yang harus minta maaf dulu. Saudaraku. Yang muda lebih keras kepala, ya enggak mau. Ya biar yang tua dia yang salah kok, dia yang harus minta maaf. Setiap orang akan beranggapan dirinya yang benar, orang lain yang salah Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya, yang salah siapa? Yang tua apa yang muda? Yang tua bilang begini, ya enggak ya anak muda yang harus minta maaf dulu. Loh yang muda itu kamu dulu pernah muda. Waktu kamu muda mungkin juga melakukan hal yang sama. Kamu sudah tahu pengalamannya. Kalau kamu minta maaf dulu juga bagus. Tapi kalau seandainya yang muda dia merasakan, enggak lah aku muda, aku mau minta maaf. Jadi kesimpulannya yang betul yang mana kalau ada pertengkaran? Saudaraku, yang betul adalah orang yang mau berdamai lebih dulu, yang mau datang maafkan saya. Karena firman Tuhan berkata usahakanlah perdamaian itu. Yang dewasa mana, yang berkarakter baik yang mana, yang datang mengusahakan perdamaian. Jangan tunggu, tetapi saudara dan saya bagiannya, mari kita buang semua luka, semua kepahitan, kejahatan. Orang kalau sakit hati mikirnya jahat loh saudaraku. Mikirnya yang aneh-aneh saudaraku. Ya, tapi mari kita buang saudaraku. Karena apa? Luka itu akan menjadi hambatan untuk kita ini mengembangkan karakter kita. Ini jadi hambatan saudara, kita nggak akan pernah bisa berkembang karakter kita menjadi baik. Karena apa? Masih nyimpan luka, marah, kecewa saudaraku. Kesalahan orang kita pegang terus aja. Pokoknya saya nggak bisa ngampuni, nggak bisa ngampuni. Bagaimana kita bisa
berubah karakter kita, saudaraku. Bagaimana bisa berkembang karakter kita? Enggak bisa. Sebab itu ayo kita mau buang, saudaraku, ini semuanya. Dalam Amsal 18 ayat 19 berkata demikian. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Orang kalau menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, kecewa, kepahitan, dia akan menutup hatinya, saudaraku. Dia menutup hati untuk nasihat orang, sudahlah, untuk apa disimpan terus? Toh itu enggak baik buat kamu, enggak mau, enggak bisa. Firman Tuhan mengatakan, ampunilah sesamamu. Kalau kamu membenci, kamu itu sama dengan seorang pembunuh manusia. Enggak bisa, pokoknya enggak bisa yang satu ini. Saudaraku, itu menutup hati, saudaraku. Sulit dihampiri, saudaraku. Sulit dikasih nasihat, sulit diberitahu, saudaraku. Itu orang sakit hati. Jadi, saudaraku, dia seperti palang gapura sebuah puri. Nah, saudaraku, mari kita mau belajar bersama. Ayo kita melepaskan masa lalu. Masa lalu toh gak bisa berubah, saudaraku. Yang bisa berubah, yang kita bisa rubah, kita bisa atur itu masa depan kita. Masa lalu gak bisa berubah, saudara. Ya sudah, dilupakan, ditinggalkan masa lalu. Kita fokus kepada pertumbuhan karakter kita untuk masa depan. Ya sudah Tuhan, saya terima Tuhan. Sekalipun saya dikecewakan, saya dikhianati, saya mau mengampuni, saya mau belajar percaya. Memberikan kepercayaan, memberikan kesempatan kepada pasangan. Bukan berpikir ya sudah seperti itu, dah putusannya cerai saja. Bukan begitu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita bisa melupakan masa lalu. Itu masa lalu, ya sudahlah masa lalu. Berikan kesempatan orang lain berubah. Kita pun juga perlu berubah. Saudaraku ya, kita ini gak selalu betul. Kadang-kadang kita juga lakukan salah. Kadang-kadang perkataan kita ya melukai orang. Sikap kita mengecewakan orang. Ya sudah, saudaraku ya, kita juga belajar. Orang lain pun juga sama seperti itu. Udah, itu masa lalu. Jangan terus dibawa-bawa, dipikir-pikir, disangkut-sangkutkan. Bahkan saudaraku, masalah-masalah pribadi sangkutannya ke pelayanan. Saudara, gak perlu itu, gak boleh itu, saudaraku. Tapi ayo kita masing-masing ubah ya. Lupakan masa lalu, sudah yang dulu sudah. Sekarang ayo ke depan. Kita bersatu, melayani bersama. Ayo sekarang kita bangun kembali rumah tangga kita. Anak muda, jangan terus ingat masa lalu. Udah itu yang dulu sudah. Saya percaya, saya punya Tuhan. Atur masa depan saya. Saya harus fokus berlari kepada masa depan. Saudara dikasih Tuhan, kita semua ini sedang ada di dalam prosesnya Tuhan. Hati yang bersih dari kepahitan ini akan menjadi mudah dibentuk, mudah berkembang karakternya supaya karakter Kristus itu ada di dalam kita. Yang keempat, kita sabar dalam proses. Sabar dalam proses, katakan bersama, sabar dalam proses. Katakan, bisikkan tapi yang jelas kepada tetanggamu, sabar dalam proses. Amin. Sabar dalam proses, sabar dalam proses. Saudaraku, orang sabar itu sulit, ya. Karena apalagi zaman sekarang semuanya zaman semua instan, semuanya cepat. Saudaraku, ini lebih sulit lagi. Orang berjalan dalam antrian panjang, saudaraku, mau bayar di kasir, saudaraku, antrian, aduh, mau cari sana yang lebih cepat, oh ternyata sudah diduluin orang. Antrian panjang, saudaraku, ternyata yang di depan kartu ATM-nya bermasalah, aduh lama, saudaraku, ya enggak tahan, saudaraku. Kita, saudaraku, seringkali semua mau cepat, kalau bisa disalib, saudaraku ya, semua serba instan, maunya serba cepat, saudaraku. Kita nggak bisa, kita ini
sulit orang sekarang ini untuk belajar sabar. Tetapi sabar ini merupakan sebuah proses yang luar biasa, ini buah roh, yaitu kesabaran, saudaraku. Kesabaran ini hatinya Tuhan, saudaraku. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Proses tidak berjalan cepat sampai genap waktunya. Proses tidak berjalan cepat sampai genap waktunya. Saudaraku dikasih Tuhan, sabar di sini saudaraku dari kata Yunani hopomeno, saudara, hopomeno. Iya saudaraku, yang artinya hupo itu di bawah, meno tetap tinggal atau bertahan. Yang diartikan hopomeno ini adalah tetap bertahan di bawah tekanan atau di bawah cobaan, ujian. Kita tetap bertahan, tetap kuat, tetap kokoh, tidak goyah saudaraku. Karena kita percaya kepada Tuhan. Ujian ini cuma kita lewati. Proses itu tidak selamanya. Proses itu tidak abadi. Lama tapi tidak abadi. Saudara, pasti kita bisa lewatinya. Katakan sebelah kiri kananmu, pasti kita bisa melewatinya. Amin. Katakannya dengan senyum supaya kasih semangat. Pasti kita bisa melewatinya. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, proses ini membutuhkan yang namanya ketekunan, ketahanan, ya, kesabaran di dalam penderitaan. Kita perlu hadapi ini semuanya. Supaya kita ini saudaraku, kita tetap kuat, tetap teguh. Tapi saudaraku, yang dinamakan hopomeno ini bukan artinya kita menunggu, cuma nunggu aja. Nunggu prosesnya, nunggu waktunya Tuhan. Nunggu dengan pasif. Ya, sambil nunggu-nunggu, tiduran-tiduran, santai-santai. Tidak, tapi hopomeno ini sabar menunggu, tapi dengan aktif saudaraku. Kita tetap melakukan, tetap bergerak saudaraku, tetap melayani. Saudara, melayani suaminya, melayani keluarganya, melayani di dalam pekerjaan Tuhan, mendekatkan diri semakin dekat sama Tuhan. Ini saudaraku itu bertindak aktif saudaraku. Sebab itu dikatakan di sini saudaraku, dalam Yakobus 5 ayat ke-7. Yakobus 5 ayat ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Nah saudaraku, di sini sabarnya itu diumpamakan, digambarkan sebagai seorang petani. Ya, petani itu dia tabur benih, dia sabar nunggu waktu panennya. Tetapi di dalam menunggu waktu panennya, sabarnya seorang petani ini hopomeno. Yang artinya dia sambil menunggu waktu panen, dia bekerja pagi-pagi, dia bersihkan sawahnya, ada ilalangnya dibersihkan, batu-batunya dibersihkan, dipupuk, dirawat, dikasih air saudaraku. Ini saudaraku, ini hopomeno. Saudara dikasih Tuhan, kita menunggu saudaraku, menunggu supaya suaminya bertobat saudara. Bukan artinya ya wes kono, kok sampai dekne tobat ya tak terima kembali, ya tak layani kembali. Bukan begitu, menunggu suaminya bertobat itu kita sambil membuka hati, koreksi diri. Ya mungkin aku ini juga ada salah juga ya, ada andilnya suamiku itu tidak setia, selingkuh ini. Mungkin ini juga aku salah. Mulai saudara koreksi hati, koreksi diri, evaluasi saudaraku. Lalu ya saya ini kalau bangun pagi ya nggak cepet-cepet mandi. Urusan masak, urusan ini, urusan dapur, urusan ini. Suami pergi ke kantor masih pakai daster. Baunya pesing, saudaraku ya, wajahnya, saudaraku begitu, saudaraku. Ya di kantor dia lihat wanita-wanita cantik, saudaraku, evaluasi diri.
Oh iya, saya ini mungkin orangnya galak. Iya, saya kalau ngomong sama suami sepatah-sepatah aja, dah paling perlunya aja. Orang sibuk, orang repot, kerjaan banyak. Dia kan di kantor enak duduk. Tapi saya ini urusan rumah tangga dedek bengek. Sedangkan di kantor, dia ketemu sekretaris. Oh iya Pak, selamat pagi. Bapak mau diambilkan minum. Saudaraku di rumah tidak, saudaraku. Ambil sendiri sana. Evaluasi diri, perbaikan diri. Jangan cuma nyala-nyalain. Jangan cuma menghakimi. Tapi evaluasi diri. Lalu saudaraku, dia mau berubah, mau belajar. Lebih baik lagi. Saudaraku, dia menunggu, saudaraku. Dia menunggu sampai suaminya tobat. Dia pun mulai membuang toksit-toksit di hati, saudaraku. Ya, toksit-toksit di hati, ini harus dibuang. Ini batu-batu, kerikil-kerikil, harus dibuang dari hati. Jangan saudaraku, kalau datang ngomongnya itu terus. Ngomongnya itu terus, masa lalu, masa yang menyakitkan itu diomongin terus. Bosen. Suaminya gak akan tobat saudaraku. Karena apa? Bukan begitu caranya. Kita sendiri harus membuangnya. Apa yang kamu pikirkan, yang kamu katakan, itu sumbernya dari hati. Hati ini makanya harus dibuang toksit-toksitnya dari hati. Mulai pikirkan yang baik, yang benar. Mulai pikirkan perkataan apa yang baik untuk suami, supaya dia senang, supaya dia betah di rumah. Saudaraku, itu saudaraku, kita perlu, saudaraku ya belajar, aktif, produktif. Saudaraku, waktu menunggu proses itu, supaya apa? Kita tidak hanya, saudaraku, kita ini mau orang lain berubah. Tapi setiap proses bukankah itu juga untuk diri kita supaya kita berubah? Ketika kita mau berubah, Tuhan saya punya andil salah dalam hal ini. Saya mau Tuhan saya berubah Tuhan. Saya mau benah diri Tuhan. Tolong saya ya Tuhan. Tuhan mulai bekerja. Bekerja mengubah hati kita, karakter kita. Wah dulu cerewet, ngamuan, galak, saudara gak kenean. Saudaraku, gak pernah dandan, gak peduli suami. Sekarang berubah, saudara. Jadi istri lebih bijaksana, lebih baik ngomongnya. Lebih bisa merayu suaminya, saudara ya. Lebih baik lagi, saudara. Nah, saudaraku, evaluasi. Perubahan demi perubahan ini sambil kita menunggu proses dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ini namanya hopomeno, saudara. Ya, jadi kita semua perlu, saudaraku, kita berbenah diri, kita perlu sabar menunggu proses waktunya Tuhan. Saya percaya, saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita mau memberi diri ini, saudaraku, ada sesuatu yang ilahi di mana Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Yang kelima, yang terakhir, saudara tertawa dulu ya, ini sudah terakhir. Yaitu kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak orang diproses dia lari. Ada banyak orang diproses enggak mau pelayanan, enggak mau gereja, enggak mau Tuhan-Tuhan lagi. Tapi proses itu justru kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita makin melekat sama Tuhan. Kita mulai banyak berdoa kepada Tuhan. Kita mulai membuka hati kita dengan firman Tuhan. Kita dibentuk, kita diajar. Hati kita boleh semakin lembut di hadapan Tuhan. Dan kita bisa membiarkan Roh Kudus itu mengalir, bekerja dalam hidup kita. Tuhan, Engkau yang menolong saya menghadapi semua proses ini Tuhan. Terus lembutkan hati saya, beri saya sabar, beri saya kekuatan. Saya percaya Tuhan,
sesuatu yang luar biasa Tuhan sedang kerjakan. Mata saya sekarang belum melihat, tapi nanti pasti saya melihat keluarga dipulihkan. Pasti nanti saya melihat, oh ekonomi saya, bisnis saya lancar, diberkati, dipromosikan Tuhan. Pasti saya akan melihat satu hari nanti saya akan sekolah tinggi, saya jadi orang sukses, orang yang berhasil. Amin. Saudaraku, kita sambil kita terus dekatkan diri sama Tuhan. Kita percaya ketika kita mendekatkan diri sama Tuhan, kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus itu mengalir di hati kita. Sesuatu yang luar biasa itu pasti terjadi. Yeskiel 36 ayat 26 ayat terakhir berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku, Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, saudaraku. Roh yang baru memimpin hidup kita. Hidup kita sudah diubahkan, karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Menjadi indah, menjadi luar biasa, saudaraku. Oh, kita diproses, dibentuk sudah menjadi pribadi yang penuh kasih, sabar, saudara ya, berbuahkan kebaikan. Tadi malam saya WA sama Linda anaknya Mak Mebel ya. Linda ini dia membuat keramik, saudaraku. Saya mendapatkan keramik, saudaraku, dia mengirim saya di dus yang bagus, saudaraku, keramik yang indah ini, saudaraku ya. Ini sebuah cangker, ini buatan dia, saudaraku. Saya malam itu teringat, saudaraku. Oh, bagaimana ya caranya membuat keramik yang bagus dan kuat. Gitu, saudaraku. Saya melihat cangkirnya ini, saudaraku. Saya lihat cangkir ini bagus. Dia terasa ini cangkir yang kuat, yang indah, saudaraku. Saya WA sama dia, Linda bagaimana caranya, ya resepnya membuat cangkir yang bagus, ya keramik yang bagus dan kuat. Saudaraku, ini saya baca resepnya ya, saya baca begini. Proses membuat keramik yang bagus dan kuat. Dia tulis, 1, tanah dari tambang disaring, diambil intinya tanah. Yang dipilih intinya tanah. Saudara tahukah saudara adalah intinya? Amin. Tidak semua orang dipilih. Tapi saudaralah intinya itu. Intinya tanah. Saudara terbuat dari tanah. Tapi saudara adalah intinya tanah. Yang diambil oleh penjunan. Tukang periuk itu. Yang dipilih itu. Dikatakan itu pun masih disaring. Ya dikatakan dibuang kerikil, pasirnya dibuang. Yang halus dan yang lembut itu yang dipakai. Yang halus dan yang lembut. Ya. Yang kedua, setelah itu dikasih air lalu dibentuk. Saudaraku, dikasih air lalu dibentuk. Yang ketiga, dibakar dengan suhu 900 derajat selama 7 jam. Lalu kalau mau bagus dikasih warna, ya ini diwarna, lalu diglasir supaya dia tampilan indah. Ada tampilan yang indah. Dikasih warna, diglasir supaya indah, supaya kuat. Setelah itu apa yang dilakukan? Dibakar lagi, lebih panas lagi, 1200 derajat selama 12 jam. Tanah yang bagus, yang elastis, yang lembut itu gampang dibentuk. Kalau bakarnya tidak matang di bawah 1200 derajat, keramiknya jadi mudah gerumpel. Saudaraku ya, mudah pecah karena belum matang. Harus 1200 derajat supaya jadi keras dan kuat. Saudaraku, kita ini kalau diproses dibakar, saudaraku. Karena saudara adalah intinya tanah, dipilih sama Tuhan.
dibuang kerikil batu-batunya, buang kepahitan, kekecewaan, sifat-sifat buruknya. Masih dibentuk saudaraku. Setelah itu dibakar di api 900 derajat selama 7 jam. Supaya kamu menjadi indah, menjadi kuat, menjadi kokoh. Supaya kamu menjadi bejana yang mulia, berharga, dipakai untuk tujuan-tujuan kemuliaan Tuhan. Kamu harus diberikan glasir, diwarna, supaya semakin cemerlang, semakin indah. Dibakar lagi, lebih panas lagi, 1200 derajat selama lebih lama lagi 12 jam. Saya nangis loh saudara, saya baca kayak gini, bacanya resepnya Linda ini saya nangis saudaraku. Saya pernah mengalami itu. Teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan proses kok enggak selesai-selesai. Wong Tuhan ya gampang loh menyelesaikan. Kenapa enggak selesai-selesai Tuhan? Rasanya hampir enggak kuat Tuhan. Baru rasanya mau enak sedikit, proses lebih lagi, lebih panas lagi. Lebih lama lagi. Tapi Tuhan itu, saya bisa membayangkan. Linda dengan mudah saja dia masukkan ke dalam dapur perapian itu. Karena dia tahu apa nanti akhirnya, apa nanti jadinya. Kita berpikir kalau kita nangis Tuhan harus nangis dengan kita. Kita pikir kalau kita teriak-teriak Tuhan kasihan sayang sama kita. Dilepaskan dari dapur perapian. Jangan harap Bapak Ibu Saudara. Waktunya belum genap. Kamu nanti jadi gerumpil. Kamu nanti jadi pecah. Hancur. Tapi kalau kita mau tetap percaya. Tuhan di dalam tanganmu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidupku. Iblis boleh merekakan yang jahat. Orang lain boleh melakukan yang jahat. Tapi Tuhan mengubahnya mendatangkan kebaikan. Buat kita yang mengasihi Dia. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Kamulah intinya tanah. Kamulah disiapkan menjadi bejana yang mulia. Supaya karakter Kristus ada di dalam kamu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari jemaat bangkit berdiri, saya undang song leader, singer, pemain musik. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Bersama-sama siapkan perjamuan kudusnya. Belajar memiliki hati yang siap dibentuk. Yang kedua, diproses diuji dengan api. Yang ketiga, sabar. Yang ketiga, buang dulu kepahitan, luka. Yang keempat, sabar dalam proses. Yang kelima, mendekatkan diri lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Apakah saudara siap? Amin. Amin. Saudara bejana mulia, haleluya, haleluya. Jadi kalau diproses itu karena saudara memang berharga. Saudara intinya. Amin.